Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya soal jejak Islam di Nusantara? Kisah yang akan kita bongkar hari ini mungkin bakal mengubah cara Anda melihat sejarah selamanya. Karena ini bukan cerita soal penaklukan, tapi soal perdamaian. Coba bayangkan, Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 230 juta muslim. Ini menjadikan kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Angka yang luar biasa kan? Tapi, di balik angka fantastis ini, ada satu teka-teki besar dalam sejarah. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam banget. Kalau penyebaran Islam di banyak tempat lain itu identik dengan perang dan penaklukan, kenapa di Nusantara ceritanya beda banget? Kalau bukan lewat pedang, terus lewat apa dong? Yuk kita cari jawabannya. Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum peta dunia seperti sekarang digambar, wilayah kita ini bukan daerah pinggiran loh. Justru sebaliknya, ini adalah pusatnya dunia. Kuncinya ada di geografi dan perdagangan. Bayangin deh, Nusantara itu kayak highway-nya peradaban global zaman dulu. Sebuah persimpangan super strategis di mana para pedagang dari Tiongkok, India, Persia, dan Arab bukan cuma ketemu buat jual beli, tapi juga buat tukar-menukar ide. Jadi yang dibawa para pedagang muslim ini bukan cuma sutra atau rempah-rempah. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berpengaruh, yaitu nilai-nilai. Seperti kejujuran dalam berdagang, kesederhanaan, dan sebuah gagasan yang waktu itu radikal banget, bahwa semua manusia itu setara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detektifnya nih. Kita akan coba urai benang kusut soal berbagai teori atau petunjuk tentang gimana persisnya Islam pertama kali mendarat di kepulauan ini. Satu hal yang hampir semua sejarawan setuju, Islam itu nggak datang dari satu pintu. Prosesnya tuh, jauh lebih kompleks dan berwarna. Fenomena yang sering disebut sebagai Islamisasi multijalur. Nah, di tengah perdebatan ini ada dua tersangka utama soal waktu. Satu teori menunjuk ke abad ke-13 dari India, tapi ada juga teori lain yang bilang jauh lebih tua dari itu, abad ke-7 dan datangnya langsung dari tanah Arab. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari teori pertama, teori Gujarat. Teori ini yang dipopulerkan oleh sarjana kayak Snuk Hurgronje bilang kalau Islam itu dibawa oleh pendagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Terus buktinya apa? Nah, ini dia bukti utamanya. Batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, Malik al-Saleh, yang wafat tahun 1297. Gaya batu nisan ini mirip banget sama yang ditemukan di Gujarat. Ditambah lagi hubungan dagang yang sudah lama terjalin, inilah fondasi teori tersebut. Tapi tunggu dulu, ada teori tandingannya. Teori Arab, yang salah satu pendukung kuatnya adalah Buya Hamka. Teori ini bilang Islam datang jauh lebih awal, sejak abad ke-7 dan dibawa langsung dari pusatnya, Mekah dan Madinah. Bukti untuk teori ini juga nggak main-main loh. Ada catatan sejarah dari dinasti Tang di Tiongkok yang menyebut keberadaan perkampungan pedagang Arab Muslim di pesisir Sumatera pada abad ke-7. Plus, mazhab fikih yang paling dominan di sini kan Syafi'i, sama persis seperti di Mekah saat itu. Ceritanya belum selesai. Ternyata ada jalur lain yang juga penting banget dan nggak boleh kita lupakan. Jalur Persia. Teori ini menyoroti peran para ulama dan kaum sufi dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Kalau bukti pengaruh Persia ini lebih terasa di denyut budayanya. Jejaknya bisa kita lihat di beberapa tradisi lokal seperti perayaan Asyura di beberapa tempat, juga dari nuansa ajaran tasawuf dan keindahan gaya kaligrafi yang berkembang di sini. Dan untuk melengkapi gambaran multijalur ini, ada juga teori Tiongkok. Walaupun bukan teori utama, ini semakin menguatkan ide kalau Islam itu benar-benar datang dari berbagai penjuru, termasuk melalui komunitas Muslim Tionghoa dan tokoh-tokoh hebat seperti Laksamana Cheng Ho. Jadi, mari kita rangkum sebentar ya. Ada teori Gujarat dari India abad ke-13, buktinya batu nisan. Terus teori Arab dari abad ke-7, buktinya catatan Tiongkok. Lalu ada sentuhan budaya dan spiritual dari Persia, serta peran komunitas Muslim dari Tiongkok. Semuanya ini adalah kepingan puzzle yang membentuk satu gambar besar. Oke. Kita udah bahas bagaimana dan kapan Islam tiba. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi. Mengapa Islam bisa diterima dengan begitu baik? Ini pertanyaan kuncinya. Apa sih yang bikin ajaran yang benar-benar baru ini begitu menarik bagi masyarakat Nusantara saat itu? Sampai-sampai mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa perlu ada paksaan sama sekali. Nah, ternyata ada 5 kunci utamanya. Pertama, ajarannya tuh simpel dan masuk akal.
Kedua, ini penting banget, nggak ada sistem kasta, semua orang sama rata. Ketiga, Islam ngobrol dengan budaya lokal, bukannya malah menghancurkannya. Keempat, cara penyampaiannya adem, damai. Dan kelima, Islam menawarkan solusi buat masalah-masalah sosial yang ada waktu itu. Seluruh sejarah yang unik ini, proses kedatangannya yang damai dan dari berbagai penjuru, itu bukan cuma jadi catatan masa lalu. Ini membentuk sebuah warisan yang sangat hidup dan terasa sampai hari ini. Ya, cara Islam masuk ke sini lewat dialog, dagang, dan akulturasi budaya, itulah yang secara langsung melahirkan karakter dan identitas khas yang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Dan inilah buah dari warisan tersebut, sebuah corak Islam yang dikenal ramah, moderat, toleran, dan sangat menghargai perbedaan. Semua sifat ini tuh akar-akarnya ya dari jejak sejarah damai yang baru saja kita telusuri. Inti dari seluruh kisah unik ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat banget. Islam di Nusantara itu datang tanpa menaklukkan, diterima tanpa paksaan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau kita lihat dunia kita sekarang yang seringkali penuh konflik, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari sejarah pertukaran damai dan penerimaan yang terbuka ini? Sebuah pemikiran untuk kita bawa bersama ya kan?